Baik adik-adik, kembali lagi bersama saya, Putu Inga Rutswantika, yang mana sebelumnya kita sudah membahas mengenai anatomi dari sistem persepsi sensori. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai gangguan pada area sensori penglihatan, yaitu glaukoma. Nah, tentunya adik-adik sudah siap ya dengan buku catatannya, supaya materi yang kita sampaikan hari ini, materi yang kita pelajari tidak ada yang sampai tertinggal. Atau sebelumnya adik-adik sudah melakukan pencarian literatur sebelumnya? Saya harapkan sudah ya, supaya ada gambaran dalam pemaparan mengenai glaukoma hari ini. Baik, kita mulai nih. Nah, kalau kemarin kita berbicara mengenai anatomi dari mata ya, otomatis pada saat ini salah satu penyakit yang paling sering diderita oleh masyarakat itu adalah glaukoma ya. Jadi secara singkat glaukoma itu dia itu adalah kelainan pada mata ya, yang mana eh, glaukoma itu sebenarnya bisa didiagnosis lebih awal ya dan ditangani dengan benar. Kalau misalkan tidak ditangani dengan benar, dia bisa mengakibatkan kebutaan, ya. Nah, kebanyakan memang kasus glaukoma ini tidak bergejala sampai akhirnya sudah mengalami kerusakan yang permanen yang tidak bisa kita lakukan apapun ini, ya. Nah, biasanya itu pada orang-orang dengan usia di atas 35 tahun. Itu sering mengalami gejala yang mengarah ke glaukoma. Nah, istilah glaukoma ini merupakan eh, apa ya? Kita sebut dia itu adalah kelompok penyakit yang eh, hubungannya yaitu dengan patofisiologis, ya. Kemudian bagaimana sih kemungkinan kesembuhannya, terus penanganannya gitu ya? Gimana sih caranya? Nah, kalau orang ngomongin tentang glaukoma itu pasti dia sering menyebutkan bahwa lapang pandangnya itu mengalami penyempitan ya, berbeda dengan gangguan penyakit lainnya. Nah, glaukoma itu lebih kepada penyakit yang ditandai dengan kerusakan pada saraf pangkal mata ya. Jadi dia itu bukan pada organ pendukung mata, tapi lebih kepada kerusakan pada saraf pangkal mata yang berhubungan dengan hilangnya lapang pandang ya. Kemudian terdapat peningkatan TIU ya, terdapat peningkatan tekanan intrakranial sebagai intraokuler, maaf sebagai faktor risiko utamanya. Nah, glaukoma itu kita sebut sebagai pencuri penglihatan. Karena seperti yang disebutkan tadi bahwa 50% penderita glaukoma itu tidak menyadari bahwa dia itu mengalami gangguan penglihatan sampai akhirnya terjadi kebutaan. Nah, berapa sih jumlah penderita glaukoma? Nah, disebutkan bahwa ada penelitian yang menyebutkan 3 juta masyarakat di Amerika Serikat itu mengalami glaukoma. Bahkan mungkin saat ini ya di negara-negara maju lainnya mungkin glaukoma itu sudah semakin banyak ya. Kemudian nah kalau di Indonesia dia merupakan penyebab kedua kebutaan di Indonesia. Ya, kemudian yang pertama masih si katarak nih, karena katarak kan punya etiologinya yang lebih banyak ya. Nah, kemudian, nah kenapa sih bisa terjadi si glaukoma? Nah, glaukoma ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara produksi dan pembuangan cairan dalam bola mata. Ya, kemudian, nah seiring berjalannya waktu, lama-kelamaan tekanan pada area bola mata itu akan menyebabkan kerusakan pada bola mata. Nah, di mana sih sebenarnya produksi air mata itu terjadi? Biasanya bisa saja dia terjadi itu di area aquosumernya gitu ya. Ya, otomatis nih atau di body vitreousnya. Otomatis kalau misalkan, oke, sesuai dengan gambaran yang di sini ya, ilustrasinya, di sana disebutkan bahwa ketidakseimbangan antara produksi dan pembuangan cairan.
mata gitu ya. Sebentar, saya akan cari patofis normalnya dulu. Oke, ini dulu deh saya jelaskan. Normalnya ya. Nah, si cairan mata itu dia harusnya bisa dia itu diproduksi di body vitreous ya. Otomatis dia itu harusnya akan melewati si lensa pupil ya, kemudian akan masuk ke iris, masuk ke anterior chamber, kemudian dia akan dikeluarkan pada si kanal sclem ya, dia akan keluar. Kemudian akan masuk ke pembuluh darah seperti itu. Tapi pada beberapa kondisi pada glaukoma ya, jadi yang kita sebut ada dua penyebabnya, yaitu adalah glaukoma sudut terbuka atau glaukoma sudut tertutup gitu ya. Nah, pada glaukoma sudut terbuka ini dia itu tidak bisa cairannya melewati area di kanal di trabecular meshwork gitu ya. Jadi dia itu atau di kanal sclem. Jadi yang kita sebut itu adalah si cairan itu ya, cairan yang dihasilkan oleh body vitreous itu nggak bisa keluar dia ya, dia atau dia menyempit salurannya sehingga area untuk keluarnya itu susah ya. Kalau normalnya, nah dia bisa keluar nih dari kanal sklemnya ya. Sementara kalau dia di sudut terbuka dia tidak bisa keluar. So, otomatis dia akan menumpuk. Karena dia menumpuk, dia akan meningkatkan tekanan intraokuler yang merusak si saraf. Itu adalah sudut terbuka. Kalau misalkan glaukoma sudut tertutup, nah dia itu diblok si trabecular mesotnya. Jadi boro-boro dia bisa keluar ke kanal sklem, ini malahan dia itu diblok. Ya, kalau sudut terbuka alirannya tidak atau sempit ya, sebenarnya produksinya juga bisa sedikit dia. Begitu. Kalau yang sudut tertutup, dia itu tidak ada saluran sama sekali. Sehingga ini juga membengkak nih. Ini membengkak ya karena cairannya tidak bisa keluar, otomatis juga akan menekan si TIO tersebut gitu. Nah, kemudian siapa saja yang beresiko terkena glaukoma? Jadi mereka-mereka ya yang memiliki tekanan bola mata yang tinggi lebih dari 20 mmHg. Kemudian umurnya lebih dari 40 tahun, memiliki riwayat glaukoma di keluarga ya. Jadi glaukoma itu juga punya eh, keturunan nih, efek keturunan untuk bisa ditularkan. Kemudian berikutnya adalah kanaras ya. Kemudian menderita miopi atau rambut jauh dan hipermetropia itu dalam jangka waktu yang lama. Kemudian menggunakan obat-obatan steroid dalam jangka yang panjang ya. Kemudian memiliki penyakit diabetes dan hipertensi. Nah, gimana gejala itu? Tekanan bola matanya lebih dari 40 mmHg, penglihatannya kabur, matanya merah, kemudian sakit kepala dan mata, mual dan muntah, kemudian ada melihat ya adanya pelangi di cahaya lampu. Nah, ini adalah gejala glaukoma akut ya, sering pusing, matanya merah. Nah, itu kita sebut dengan glaukoma dia. Jangan-jangan atau kita curiganya dia mengalami glaukoma, apalagi tekanan bola matanya itu tinggi ya. Nah, bagaimana gejalanya? Gejalanya itu bisa dia muncul tanpa gejala ya, seperti disebutkan tadi, sampai akhirnya terjadi kerusakan yang berat pada saraf mata. Timbulnya bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Kemudian penglihatan matanya semakin sempit atau kita sebut dengan tunnel vision. Tidak ada nyeri ya. Kemudian tekanan bola matanya 20 sampai 30 mmHg itu pada penderita yang kronis. Nah, ini ya kalau misalkan kita lihat ya normal vision, kemudian lama-kelamaan lapang pandangnya akan menurun sampai akhirnya mengalami ekstrem glaukoma. Kalau tidak diobati ya bisa mengalami kebutaan. Nah, gimana caranya mengetahui? Caranya di sini adalah dengan melakukan pemeriksaan mata dan deteksi dini ya untuk mengetahui apakah memiliki riwayat atau kemungkinan menjadi glaukoma atau tidak. Nah, pemeriksaannya gimana? Harus idealnya pada usia-usia di atas 40 tahun dan memiliki
faktor risiko glaukoma. Kemudian dianjurkan TOP untuk pemeriksaan rutin ya, tonometri, oftalmoskopi, dan perimetri. Tonometri untuk melihat tekanan bola mata. Sebelumnya pasien itu diberikan anestesi ya, persiapannya ya, diberikan anestesi lokal dengan obat tetes mata. Setelah itu ada alat yang kita sebut dengan tonometri, baru diletakkan di bola matanya. Kemudian akan terdeteksi dah berapa tekanan bola matanya. Kemudian pemeriksaan mata seperti oftalmoskopi dan perimetri. Kemudian, nah untuk tonometri atau tekanan bola mata normalnya ya itu adalah 10 sampai 20 mmHg. Tapi kalau tekanan bola mata yang tinggi sering sebagai tanda pertama glaukoma. Nah, ini yang tadi saya sebutkan ya, ini adalah pemeriksaan tonometri. Nah, ini tentunya pasien itu pasti perih kok, ya. Pasti dia akan merasa perih normalnya. Sehingga persiapan dilakukan pemeriksaan ini, pasiennya itu harus diberikan anestesi lokal, ya. Dan setelah itu pasiennya nggak boleh pulang sendiri, harus ada yang menemani, ya. Kemudian dia akan kehilangan lapang pandangnya dulu untuk sementara. Kemudian berikutnya adalah pemeriksaan genioskopi untuk mendeteksi sudut bilik mata yang mengalami glaukoma. Untuk melihat nih apakah mengalami sudut mata terbuka atau tertutup. Kemudian ini oftalmoskopi ya untuk mendeteksi adanya kelainan pada saraf mata. Ini tidak perlu diperlukan persiapan khusus ya. Kemudian nah, apa goals-nya terhadap pemeriksaan atau penata laksanaan nanti pada pasien-pasien dengan glaukoma adalah menurunkan tekanan bola matanya sehingga bisa menurunkan risiko adanya kerusakan saraf pada optik ya. Targetnya adalah kurang dari 20 mmHg. Nah, untuk pengobatannya apa saja? Nah, kalau pengobatan pada bagian sudut terbuka, ya ini masih bisa dilakukan menggunakan terapi obat-obatan. Ya, bisa diberikan cairan hiperosmotik, kemudian cairan aqueous humor, ya, kemudian bisa diberikan penyekat beta adrenergik seperti latanospros, kemudian tomolol, kemudian untuk melancarkan aliran dari aqueous humor itu, ya. Kemudian, tapi kalau misalkan terapi ini gagal untuk menurunkan TIO, ya pilihannya yaitu adalah pembedahan begitu ya. Kemudian, nah ini adalah beberapa obat-obatan yang kita gunakan nih, seperti miotika. Fungsinya untuk apa? Untuk mengecilkan pupil ya, sehingga akan mengakibatkan bertambahnya fasilitas keluarnya cairan mata. Dipakai pada glaukoma sudut terbuka. Kemudian pilokarpin 0,5 sampai 6% ya, digunakan untuk meningkatkan pengeluaran cairan mata. Kemudian eserin 0,2 sampai 0,5% kalau misalkan ada yang tidak cocok dengan pilokarpin. Kemudian beta blocker ya untuk menghambat rangsangan simpatis dan mengakibatkan penurunan tekanan bola mata. Nah, semua obat tetes mata ini harus digunakan 8 sampai 12 jam sekali. Nah, kemudian setelah itu ada nih pemeriksaan atau penanganannya itu berupa pembedahan ya, pembedahan laser atau iridektomi perifer. Kemudian ada juga yang kita sebut dengan trabekulektomi ya untuk menciptakan saluran pengairan yang baru melalui sklera. Nah, untuk kontrolnya, penderita glaukoma itu sebenarnya wajib kontrol sebulan sekali dan memerlukan pengawasan seumur hidup karena bisa saja mengalami pengulangan, gitu ya. Kuncinya yaitu adalah harus disiplin minum obat. Nah, lebih awal kita mendeteksi penyakit glaukoma, otomatis lebih baik dong hasil yang ingin kita capai. Nah, kontrol setahun sekali wajib kalau umurnya itu di atas 40 tahun ya, punya keluarga yang menderita glaukoma, konsumsi obat steroid, menderita diabetes dan hipertensi. Nah, itu tadi penanganan, kemudian penata laksanaan medis, pemeriksaannya, ya apa saja yang digunakan, apa saja yang wajib dilakukan. Berikutnya yaitu adalah untuk kita masuk ke askepnya. Kalau kita ngomongin askep berarti udah ngomongin pengkajian dulu. Pengkajiannya apa saja yang harusnya kita lakukan? Ya, yang pastinya adalah melihat adanya riwayat okuler dan kesehatan ya, kemudian klasifikasi glaukoma. Kita harus lihat dulu nih
seperti apa sih riwayat penyakit pasien ya. Kalau riwayat okuler itu bisa melihat sering mengalami nyeri tumpul, mual muntah, pandangan kabur, atau pernah mengalami uveitis, trauma, atau pembedahan. Kemudian riwayat kesehatannya, apakah menderita DMK, atau hipertensi, atau gangguan tiroid, ya, atau memiliki keturunan yang pernah mengalami glaukoma, atau apakah menggunakan obat kortikosteroid jangka panjang, kemudian penggunaan antidepresan, ya, kemudian ada psikososialnya, bagaimana nih, ada mengalami penurunan aktivitas atau tidak, gangguan membaca, atau risiko jatuh dan risiko berkendaraan. Ya, kemudian kalau pengkajian secara umum itu masuk ke usia ya, gejala penyakit sistemiknya. Kemudian ada nggak mengarah ke gastronya seperti mual dan muntah. Kemudian lakukan pengkajian pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang ya untuk melihat mengukur tekanan intraokulernya, kemudian melihat penurunan luas lapang pandang ya. Kemudian untuk mendeteksi apakah ini termasuk glaukoma sudut mata terbuka atau tertutup. Nah, kalau kita sudah kalau kita sudah menemukan pengkajian ya, biasanya akan muncul diagnosa keperawatan. Nah, diagnosa keperawatan yang biasanya muncul ini adalah nyeri. Nyeri di sini sering karena atau berhubungan dengan peningkatan tekanan intraokuler yang ditandai dengan klien itu mengeluh nyeri, ya mata kemerahan, pupilnya membesar dan terfiksasi, konjungtivanya kemerahan dan kornea keruh, ya, kemudian gangguan persepsi sensori, yang berhubungan karena kerusakan nervusi optikusnya dan retinanya. Kemudian ansietas ya, risiko cedera dan risiko jatuh juga bisa muncul pada pasien-pasien dengan gangguan glaukoma. Nah, otomatis karena pasien glaukoma itu biasanya mengikuti atau menjalani proses pembedahan, otomatis akan ada nih muncul diagnosa pasca operasi ya. Nah, diagnosanya apa saja yang bisa muncul kalau pasca operasi? Nyeri akut, ya, gangguan persepsi sensori, risiko jatuh, risiko infeksi, dan defisit perawatan nyeri, ya, karena area matanya, area penglihatannya itu tidak jelas lagi, tidak bisa digunakan, begitu. Nah, untuk intervensinya, yang pertama, ajarkan klien dan keluarga menggunakan teknik non-farmakologis ya. Kendalikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi respon kenyamanan klien seperti lampu atau cahaya yang tinggi ya, yang keras gitu, atau ruangan-ruangan yang lembab, yang berantakan ya untuk menghindari risiko jatuh. Kemudian instruksikan pasien itu jangan menyentuh mata, gunakan obat tetes ya. Berikan kaca pembesar untuk membantu dia saat membaca. Kemudian rujuk pasien untuk memulai terapi okupasi. Nah, untuk pendidikan kesehatan pasca operasi apa saja? Nah, pasien itu ya, jadi keluarga dan pasien itu wajib diberikan pendidikan kesehatan ya. Kalau keluarga itu wajib membantu anggota mereka untuk bisa mendapatkan penanganan yang tepat pada glaukoma, untuk bisa dibantu aktivitasnya ya. Kemudian seperti tadi kita sebutkan goalnya itu adalah untuk menurunkan si tekanan intraokulernya ya. Nah, kalau misalkan pasca operasi harus dihindari dulu agen penyetus infeksinya seperti apa, menggosok mata ya, kemudian berenang itu nggak boleh dulu, kemudian menggunakan kosmetik ya, kemudian menggunakan softland itu belum disarankan. Kemudian lainnya adalah hindari terpajan sinar matahari secara langsung. Kemudian hindari pengejan ya, nggak boleh pada saat BAB itu terlalu mengejan gitu ya, nggak boleh terlalu keras dalam mengeluarkan feses karena takutnya adalah meningkatkan si tekanan intraokular itu. Kemudian membatasi aktivitasnya baik itu yang sedang hingga berat, kemudian membantu aktivitas sehari-hari, kemudian lakukan perawatan luka secara berkala dan menggunakan analgetik jika diperlukan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Berikutnya kita akan lakukan sesi diskusi di menggunakan media pembelajaran lainnya.
Terima kasih saya ucapkan kepada adik-adik sudah menyimak materi hari ini. Sampai jumpa kembali pada materi kita selanjutnya.